Salam saudaraku, selamat hari Minggu. Kita akan membahas seputaran Yesus. Siapakah sesungguhnya Yesus itu? Apakah dia Allah Bapa Sang Sumber itu, ataukah masih ada Allah selain Yesus? Alkitab akan menjawab. Saya akan membacakan mulai pengwahyuannya sampai penggenapannya di perjanjian baru sampai dia tersalibkan. Siapakah sesungguhnya Yesus itu? Siapakah tubuhnya? Siapakah dia? Baik, saya akan membacakan Yesaya 9:6. Sesungguhnya ada banyak kali ayat ini, tetapi saya akan mengambil sebagian aja karena waktunya terbatas. Kita mulai dari Yesaya 9:6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Untuk apakah Yesus ini turun? Bukankah dia Tuhan? Kenapa dia harus turun? Baik. Yesaya 25 ayat 7. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ayat 8-nya, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata dari segala bangsa, dari segala muka, dan aib umatnya dan akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan mengatakannya. Apakah yang dimaksud dengan kain perkabungan? Sesungguhnya kita ini sudah manusia mati. Kita ini sesungguhnya sudah berkabung. Harusnya kita sudah bertudungkan kain perkabungan. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia mati. Meskipun umur kita ada 100 atau 120 tahun, kita tetaplah mati sebab tidak sebanding dengan kekekalan. Kenapa kita bisa mati? Karena si Adam, nenek moyang kita, dan juga si Hawa melanggar perintah Tuhan, yang mana Tuhan berkata, semua pohon di Taman Eden ini boleh kamu makan, tetapi buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini, yaitu buah pengetahuan, tidak boleh kamu makan. Jika kamu makan, kamu mati. Tetapi faktanya Adam dan Hawa telah memakannya. Karena itulah kita juga sebagai darah keturunannya ikut diselubungkan kain pergabungan tersebut. Makanya dikatakan kain yang diselubungkan kepada segala bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan turun untuk meniadakan maut untuk selamanya. Tadi sudah saya bacakan ya. Siapakah dia yang turun itu? Apakah dia utusan? Apakah Allah itu sendiri? Siapakah penyelamat itu? Baik, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Juga seterusnya, Yesaya 43:13. Juga seterusnya, aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya sendiri, siapakah yang dapat mencegahnya? Kenapa dia harus berkata, juga seterusnya aku tetap dia? Sebab kedatangannya yang kemudian dia akan memakai rupa manusia. Maka di sini Allah akan berkata, juga seterusnya aku tetap dia. Supaya apa? Supaya manusia tidak kaget ketika dia datang mengambil rupa manusia. Yesaya 63:9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta ataupun utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman. Siapakah yang ditombak itu? Apakah itu Yesus atau diserupakan? Baik, semuanya di pengwahyuan ini sudah ditaruh semua penyalipannya, tetapi saya nggak bisa membaca semua, waktu kita terbatas. Saya akan membaca sedikit aja. Yesaya 53:9, dia dihina. Sebentar. Langsung aja ya, ku lompat ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita sekalian sesat. Yesaya 53:6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Seharusnya kita lah yang tersalib di sana karena kejahatan kita. Tetapi Tuhan menimpakan kepada dirinya sendiri kejahatan kita sekalian. Yesaya 53:10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi yang artinya Tuhan sendiri yang menyerahkan dirinya dan meremukkan dirinya dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi bukan yang diserupakan ya, dia sendiri. Dia berkuasa untuk memberi dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Baik, kita ke perjanjian baru.
Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ingat ya, dia mengandung dari Roh Kudus. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 1 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji-muji Allah. Katanya, dan mereka sujud menyembah anak yang baru lahir itu. Katanya, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Para malaikat itu menyebut bayi itu kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, yang artinya adalah Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Baik, kita akan pergi ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ingat ya, Yesus ini yang menjadikan segala sesuatu. Ya, jadi sinkron ya dengan Yesaya 44 ayat 24. Akulah yang membentuk engkau sejak dari kandungan, yang menghamparkan bumi seorang diri, yang membentangkan langit. Siapakah yang mendampingiku? Aku sendiri. Jadi Tuhan sedang mengatakan Dia sendirilah yang membentangkan langit. Demikian juga Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Yang maknanya yang menciptakan dan menjadikan itu adalah Yesus. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 13. Ini mengenai daging Yesus. Yesus yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi tubuhnya Yesus itu sama sekali tidak tercampur oleh darah Maria ya. Yohanes 1:16. Karena segala kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Jadi dalam diri Yesus segala kepenuhan Allah, Roh dan firman-Nya ada dalam kedagingan Yesus. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di atas bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, apakah yang dimaksud dengan mengosongkan diri? Baik, Keluaran 33 ayat 20, Allah berfirman, tidak seorang pun dapat memandang wajahku dapat hidup, sebab wajah Allah itu bercahaya, gemilang. Itulah yang ditanggalkannya. Kegemilangan Allah itu, wajahnya yang bercahaya itu ditanggalkannya. Ya, supaya apa? Dia mengambil rupa manusia supaya apa? Supaya bisa rahimnya Maria menampung dan kita manusia bisa memandangnya, bisa bercakap-cakap dengan dia. Ya. Jadi itu ya. Jadi dia wujud yang gemilang itu ditanggalkannya. Itu maksudnya. Makanya dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ya. Jadi tadi kita sudah mendengar ya, Yesaya 4 ayat 20, satu-satunya Allah pencipta. Demikian juga Yohanes 1 ayat 3, satu-satunya Yesus pencipta. Yang maknanya ialah Yesus dan Allah sebelum datang ke dunia adalah Allah yang sama. Yang maknanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, satu-satunya, tidak ada Allah lain selain daripada Yesus. Oke, salam, selamat hari Minggu.